Real itu saya alami, satu masa di mana saya harus bangun pagi. Saya harus berangkat ke pasar, belanja, milih loncang, milih seledri, milih kobis, milih daging. Dan harus saya olah satu karena saya sorenya harus berjualan. Sebagaimana layaknya pedagang martabak, saya jam 4 harus ready. Saya Hasto Karyantoro, saya itu lahir di Temuh Lor, Balai Catur, Gamping. Ya disinilah salah satu sudut tempat kelahiran saya. Siapakah sosok Hasto Karyantoro dan apa latar belakangnya? Saya Hasto Karyantoro, saya itu lahir di Temuh Lor, Balai Catur, Gamping. Ya disinilah salah satu sudut tempat kelahiran saya, di Balai Catur, Gamping. Saya kecil dan besar, sebenarnya tidak lama saya tinggal di sini. Hanya sampai usia 3 tahun, kemudian saya diajak merantau ke kota, di daerah Klitren, di dekat Duta Wacana. Setelah SD, SMP, kemudian saya kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini sampai hari ini. Kebetulan saya di jatah tunggu rumah tabun, tanah tabun ini. Jadi saya kembali lagi ke tanah kelahiran saya. Nah, terhitung saya dari lahir sampai sekarang ini tidak pernah kemana-mana. Saya di Jogja terus, saya di Gamping, saya tidak kemana-mana. Di Sleman terus saya. Jadi alhamdulillah ini saya syukuri satu nikmat yang saya tidak perlu kemana-mana mendapatkan jatah jalan kehidupan seperti ini. Nah, saya SD di Taman Sari Jogja, SMP 5 Jogja, SMA 2 Jogja, dan kuliah di Sipol UGM. Yogyakarta. Ya kira-kira begitu secara sederhana background pendidikan, background kelahiran saya di Temuh ini. Bagaimana awalnya seorang Hasto Karyantoro berkecimpung di dunia organisasi masyarakat dan politik? Ya tadi saya sampaikan, saya dilalah itu kok seperti tidak minat bekerja di sektor formal saat itu. Beberapa saya coba ngelamar dan tes pekerjaan formal itu kok tidak diterima. nah, ya saya akhirnya mengalir saja. Nah, cuman yang menarik menurut saya ini, pengalaman yang sangat bagi saya, titik temunya bagi saya tetap saya syukuri. Saya itu suka masak. Suka masak, punya hobi masak. Dan itu saya sampai wujudkan dalam bentuk saya pernah punya outlet makanan orang saya bilang matengan gitu ya, matengan. Dan saya rasakan sebagai sebuah kenikmatan itu. Bahkan saya pernah sampai kerja di hotel, jadi bagian dapur. Sempat kerja di hotel. Kalau di hotel itu statusnya ya bukan koki ya, bukan chef, tapi pembantu saja, membantu koki. Jadi asisten. Belum sampai ke sana kan? Ya, karena saya tidak sekolah di dunia itu, hanya karena saya punya passion, kebetulan punya kenalan chef di situ dan diajak diikut kerja. Nah, tetapi background pendidikan saya ada di ranah politik, di dunia politik. Kebetulan saya pas kuliah aktif di organisasi ekstra mahasiswa kami. Kemudian setelah lulus saya masuk di PKS. Saat itu masih Partai Keadilan masuk di PKS, dan kebetulan saya meniti karir di jalur struktural terus. Ketua DPC, kemudian sekretaris DPD, terakhir ketua DPD, sampai sekarang ketua Majelis Pertimbangan DPD. Nah, barangkali disitulah titik temu passion saya di politik dengan background saya di bidang politik, kuliah di politik, ketemunya di situ.
Nah ini mungkin bagi saya takdir yang harus saya jalani, takdir historis yang harus saya jalani, dan ya saya nikmati saja, mungkin ini jalan hidup saya. Apa motivasi terbesar dari seorang Hasto Karyantoro terjun di dunia politik? Nah kebetulan saat saya setelah kuliah, saya pernah kerja di semacam LSM ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Di situ saya banyak terlibat di penanganan masyarakat yang terkena dampak sosial dan dampak ekonomi. Saya rasakan betul, apalagi saat itu Jogja terkena dampak gempa 2006, gempa Jogja. Nah, saya banyak terlibat di penanganan teknis pemulihan, penanganan teknis pemberdayaan kembali masyarakat dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, mulai dari situ kemudian saya tumbuh betapa masyarakat itu kalau tidak diadvokasi, tidak dibantu, tidak difasilitasi, itu memang benar-benar akan terpinggirkan. Nah, kebetulan jalan takdir saya tadi ketemu di ranah politik. Nah, ini semakin menguatkan saya bahwa ternyata masyarakat itu kalau tidak ada yang dampingi, tidak ada yang backup, tidak ada yang ngarah ke, cara masyarakat orang Jawa tidak ada yang dunung ke, benar-benar akan tidak tahu apa-apa dan tidak tahu hak-haknya. Dan inilah mungkin yang harus saya jalani ketika ternyata di ranah pemerintahan, di ranah politik itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk ikut mendongkrak keberdayaan masyarakat. Itu yang menguatkan saya untuk kembali segera terjun di dunia ini yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Tantangan apa yang dihadapi seorang Hasto Karyantoro ketika memulai karir di bidang politik? Ya, Pasti ada tantangan. ya, tentu setiap episode pengalaman saya ada dinamikanya, ada tantangannya, ada cerita manis, cerita pahitnya pasti ada. Nah, ini yang bagi saya justru menjadi kesempatan untuk terus meleverage menjadi lebih baik. Kalau saya rasakan betul, tantangan terberat itu adalah komitmen, kesungguhan di internal saya. Karena kalau tidak, ya benar-benar sebuah keyakinan untuk mengangkat derajat masyarakat, membantu itu benar-benar akan terabaikan begitu saja. Apalagi kalau, mohon maaf, motif kita semata-mata motif prestasi, dalam tanda kutip prestasi jerih payah saja, itu sangat berat. Maka saya merasakan betul di dunia sosial, LSM maupun di dunia politik itu, yang paling menguatkan komitmen saya adalah sesuatu yang kemudian saya kembalikan pada zat yang maha kuasa. Karena apa? Hilangnya keringat saya, hilangnya jerih payah saya itu pasti akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu saya yakini betul. Karena apalagi di dunia politik, kalau kehilangan saya pada sisi materi dan waktu dan tenaga itu harus saya hitung dengan apresiasi dan daya dukung masyarakat, itu akan semakin melelahkan saya. Akan semakin memberatkan perjalanan saya. Tapi bagi saya yang sudah hilang, ya sudah, pasti di dunia ini tidak akan terpisah dengan korelasi di akhirat yang tidak pernah terputus. Makanya jadi apapun saya, dalam posisi apapun saya tidak akan pernah terfikirkan untuk seperti apa. Nah, ini yang lebih justru memotivasi saya. Iya, mengalir dengan pasti saya punya prinsip setiap kebaikan berbalas kebaikan. Jadi setiap saya berbuat baik, apapun itu pasti akan berbalas dalam bentuk apapun. Saya yakini itu. Luar biasa sekali itu. Jadi saya tidak akan memikirkan apapun harus berbalas seperti ini, tidak. Itu bukan ranah saya, bukan ranah saya. Ya, artinya begini. Pamrih secara manusia pasti ada, tapi pamrih saya itu terbatas. Pamrih saya itu ada ruang keterbatasan dan itu tidak bisa saya tembus. Saya tidak bisa memaksakan pamrih saya. Pamrih saya sebagai manusia itu tidak bisa saya paksakan harus punya target sekian, tidak bisa. Itu bukan ranah saya. Makanya saya hanya punya prinsip itu saja. Setiap kebaikan atau kemanfaatan yang saya lakukan pasti akan berbalas itu. Kebaikan juga. Momen apa yang paling berkesan dalam membentuk prinsip-prinsip kepemimpinan seorang Hasto Karyantoro? Kalau momen pasti setiap episode punya momentum-momentum yang menarik saya kira ya, setiap episode. Saat saya di LSM, saat saya ketemu dengan masyarakat, kebetulan saya sering juga didhawuhi masyarakat untuk ngisi pengajian misalnya. Nah, setiap peristiwa pun, bahkan ketika saya jadi dapat di pundak saya itu ada amanah anggota dewan, itu ada momen-momen di mana pasti mengingatkan saya bahwa hidup itu tidak selamanya. Itu yang paling menguatkan saya
bahwa ketika Allah berikan kita kebaikan itu pasti akan disusul dengan kekurangan, dan itu momen-momen yang pasti mengingatkan saya untuk senantiasa bersungguh-sungguh. Nah, jadi apalagi mohon maaf tidak dipungkiri, saya melihat masyarakat kan tidak semuanya baik dalam arti sejahtera semua, tidak. Plus minus, ada yang kekurangan, ada yang berlebih, itu iya. Dan itu mengingatkan saya, menyadari saya bahwa manusia harus sadar bahwa kurang dan lebih itu ada yang ngatur. Dan saya diberi jabatan ini untuk menyelaraskan agar yang berkekurangan karena sistemik harus saya bantu. Kalau berkekurangan secara takdir itu bukan wilayah saya, misalnya begitu. Nah, ini yang terus momentum-momentum yang mengingatkan saya. Nah, saya ada pada wilayah ranah secara sistemik, saya harus membantu masyarakat dengan dengan kewenangan saya, dengan hak politik saya gunakan itu. Nilai-nilai apa yang dipegang seorang Hasto Karyantoro dalam menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat? Jadi saya punya prinsip, hidup itu harus bermanfaat. Satu. Jadi sebaik-baik manusia kan yang manfaatnya paling banyak. Nah, itu yang coba saya pegang terus. Artinya apa? Sebisa mungkin saya berusaha menghadirkan kemanfaatan itu, kebaikan itu. Meskipun kebaikan atau kemanfaatan itu dengan cara saya tidak menambah keburukan, tidak menambah kesusahan masyarakat. Itu yang paling minimal bisa saya lakukan. Kalau saya belum bisa menghadirkan kemanfaatan, kebaikan, minimal saya tidak menambah ketidakmanfaatan atau tidak menambah kemudaratan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga itu saya pegang betul. Nah, sehingga saya berusaha, karena hidup ini terbatas, limited waktunya. Saya jadi dewan pun limited. Kalau aman ya 5 tahun, kalau tidak bisa di tengah jalan di PAW atau apa. Makanya dengan limitasi ini, saya harus berusaha untuk memanfaatkan atau memberikan kemanfaatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena limitasi itu kita tidak tahu kapan. Secara waktu regulatif maupun secara waktu substantif, hak biologis kita tidak tahu. Orang bisa mengatakan sehat sekarang, tapi kadang-kadang tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa menghadirkan kemanfaatan. Nah, ini yang saya pegang terus. Makanya sepanjang saya masih diberikan kekuatan kesehatan, bismillah saya hadirkan kemanfaatan itu. Hasto Karyantoro mulai terjun dalam dunia kerja sebagai asisten koki sejak umur berapa? Saya ya kira-kira usia berapa ya, setelah saya kuliah 8 tahun mas. 8 tahun ya, jadi kira-kira mulai karena sebagai juru masak gitu? Iya, bahkan saya pernah buka warung martabak. Saya gerobakan mas di pinggir jalan, di Jalan Kaliurang, Jalan Wates, Jalan Godean, saya tuh bikin martabak sendiri. Ada iya, ada dokumentasinya itu. Saya ya, ada itu. Saya yakini passion itu tidak menghalangi apapun yang bisa saya lakukan sepanjang lah. Nah, itu berarti ada pesan Pak bagi generasi muda Pak. Ya. Saat ini harus seperti apa? Biar ya. kedepannya saya tahu jadi ketua DPRD atau yang lain. Benar. Ya, ini tantangan zaman mas. Sekali lagi tantangan zaman. Mungkin zaman saya kemarin beda dengan zaman sekarang. Masing-masing punya tantangan. Tapi yang tidak bisa hilang itu adalah elan perjuangan, etos perjuangan yang harus tetap ada. Artinya memang kita tidak boleh kok bermalas-malasan dalam. Oke, orang sekarang mengatakan sekarang zaman digital, orang bekerja bisa duduk di rumah menghasilkan uang banyak. Iya, tapi dimanapun kita kalau tidak punya elan perjuangan untuk menghadirkan kemanfaatan dan kebaikan, ya percuma. Jadi seberapapun kekayaan yang kita tumpuk, kalau itu tidak bisa menghadirkan kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang lain, ya percuma. Artinya toh nanti saya meyakini dengan keyakinan agama saya, semua akan ada hisabnya, akan ada perhitungannya. Dan itu justru memotivasi saya. Berapapun yang saya hasilkan dari keringat saya, akan ada perhitungannya. Dan ini justru yang memotivasi saya. Mari teman-teman remaja, pemuda, kita gunakan masa kuat kita, masa sehat kita ini, masa luang kita ini, untuk menghadirkan kebaikan, kemanfaatan itu. Karena limitasi hidup kita tidak ada yang tahu. Kapan cut off-nya?
kapan terminasinya. Tidak ada yang Tidak ada yang tahu. Setuju Nah, itu. itu. Harapan seorang Hasto Karyantoro sebagai wakil DPRD untuk masa depan Sleman. Ya, Sleman ini punya optimisme yang menjanjikan, Mas. Terus terang, bumi Sleman ini bumi yang menjanjikan. Secara geografis, secara ekonomis, secara sosial. Kita masih hidup di wilayah Yogyakarta yang dengan kultur budaya dan sosial yang penuh dengan kenyamanan dan keramahan. Bumi Sleman bumi yang sangat subur. Nah, kalau tidak kita hadirkan warga masyarakat yang punya kesadaran untuk membangun Sleman yang baik. Ini persoalannya persoalan etos, persoalan mindset. Oke, Sleman menjadi tempat jujukan datang banyak orang dari luar Sleman. Yang pasti di situ akan terjadi akulturasi budaya, cara berpikir. Tapi mari saya mengajak warga Sleman munculkan etos jati diri warga Sleman yang baik. Ini karena menjanji tanggung jawab masa depan kita, anak cucu kita. Kalau tidak kita openi pelihara tanah Sleman ini dengan sebaik-baiknya. Iman-iman. Jangan sampai Sleman terbeli orang lain dengan harga tukar yang tidak wajar, dengan harga tukar yang tidak logis untuk mengganti kesuburan dan kesejahteraan warga Sleman. Eman. Justru warga Sleman yang harus bangkit dengan jati dirinya, dengan ilmunya, dengan skillnya untuk bisa menjadikan Sleman lebih sejahtera. Itu jadi PR besar kita semua. Bagaimana pengalaman seorang Hasto Karyantoro ketika masa-masa sulit saat merintis pekerjaan? Real itu saya alami, satu masa di mana saya harus bisa bertahan untuk menghidupi diri sendiri. Saya sebagai keluarga barusan menikah, saya tidak bekerja di sektor formal, bukan kantoran, saya wira swasta. Bahkan sampai hari ini KTP saya KTP wira swasta, bukan KTP anggota dewan. Memang tidak saya ganti, tetap saya wira swasta. Bukan lantas jadi anggota dewan, tidak. Saya pertahankan itu sebagai sebuah etos bahwa orang hidup harus berusaha keras. Saya bangun pagi, saya harus berangkat ke pasar, belanja, milih loncang, milih seledri, milih kobis, milih daging, dan harus saya olah satu karena saya sorenya harus berjualan. Sebagaimana layaknya pedagang martabak, saya jam 4 harus ready. Harus siap sampai malam hari jam 11, jam 12. Nanti pagi hari saya harus bangun lagi. Setelah itu saya bergeser karena banyak pesanan, saya bergeser ke sektor catering. Saya masak sendiri, saya jualan sendiri, saya wadai kerdus dan itu saya sendiri. Kebetulan mohon maaf, passion saya di situ. Istri saya tidak di situ. Istri saya passionnya di pastry, roti. Jadi ketemunya di situ. Ya. Kalau pesanan roti-roti ya istri saya yang leadernya. Kalau pesanan masakan saya leadernya. Jadi dan itu jatuh bangun kami rasakan, kami alami dan kami nikmati sesuatu. Jadi ketika sekarang mungkin orang melihat tinggal enaknya, tidak. Jadi ini kadang persepsi di masyarakat ya, apalagi anak muda, saya perlu mohon izin meluruskan, jangan orang melihat sukses hari ini, tapi lihatnya 5-10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Semua orang mengalami jatuh bangun, semua orang mengalami masa susah, dan memang tidak ada yang instan. Sekali lagi, jangan pernah berpikir mendapatkan sesuatu dengan instan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan instan, yakinlah hilangnya juga cepat. Kalau kita dapatkan sesuatu pengen cepat, hilangnya juga cepat. Nah, ini yang harus kita cermati betul. Jadi tadi yang saya sering ulang, elan perjuangan, elan pergerakan itu ya di situ. Orang harus mau bangun, harus mau bergerak, harus mau obah untuk memberikan kemanfaatan itu. Dan yakinlah, jangan pernah berpikir mendapatkan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena kemanfaatannya, jadi dampak ikutannya justru semakin besar. Kalau saya meyakini, syukur yang berlipat-lipat itu ketika bisa dirasakan banyak orang. Ini, ketika orang lain banyak merasakan kenikmatan dari kita, itu nanti nikmatnya berlipat-lipat, syukurnya berlipat.